Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Apa itu? Ya. Di sini saya mendapatkan graphic card dari Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 DDR6. Oke. Di sini untuk unitnya boxnya seperti ini. Beberapa kali saya sudah pernah tes unit ini. Kemudian ini untuk distributornya dari Sinex Metro Data ya guys ya. Untuk serinya TUF GTX 1650 04 GD6P Gaming ya. Jadi ini memang graphic card gaming guys. Ini untuk garansinya sampai awal 2024 ya, berakhirnya expire-nya di awal 2024. Oke. Penampakannya sepintas seperti ini. Ya, untuk di bagian belakangnya ya, mungkin teman-teman udah sering melihat graphic card ini. Graphic card ini memiliki keistimewaan dia sudah dites 144 jam validation program. Apa ini? Mungkin dia di benchmark atau dites selama 144 hour ya. Oke, kita akan buka boxnya. Oke, jadi sebelumnya saya informasikan ke teman-teman bahwa untuk seri TUF Gaming GTX 1650 DDR6 ini memiliki keistimewaan dibandingkan seri 1650 DDR6 lainnya ya, karena di sini dia memiliki jumlah transistor 10.000 juta lebih ya. Oke, pertama ini kita lihat untuk box bagian dalamnya. Kita keluarkan dulu sebelah sini. Kemudian untuk kelengkapannya apa aja ya, seperti biasa ya. Ini ada static back, kemudian ada thank you card, graphics warranty card, dan juga ada speed setup ya, standar ya, seperti kelengkapan pada umumnya. Oke, kita taruh sini. Ini ada spons bagian penutup atas dan di bagian unitnya. Oke, kita keluarkan dulu. Kita taruh di atas spons ya. Seperti ini guys. Jadi ini penampakan Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 DDR6. Ini untuk unitnya juga masih seperti baru banget, dengan dual fan yang benar-benar powerful, heatsinks berwarna chrome, dan untuk baut-baut di belakang kipas juga masih super bersih ya, mantap jiwa ya. Oke, ini port PCI Express 16 kali, kita lepaskan dulu. Oke, jadi ini port PCI Express-nya 16 kali ya. Port PCI Express 16 kali 3.0 ya guys, 16 kali 3.0. Kemudian untuk di bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada logo TUF emboss ya. Kemudian ada tulisan tipis-tipis GeForce GTX dengan garis kuning di bawahnya. Di sini membutuhkan 6 pin port tambahan dan terlihat untuk gold pipe-nya beserta heatsink-nya di bagian dalam ya. Di sini untuk bagian exhaust angin keluarnya mantap. Oke, kemudian kita lihat untuk port display-nya. Di sini ada 3 buah display yang bisa digunakan di graphic card ini. 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port ya. Ini sudah stainless steel, jadi di sini cenderung tidak akan berkarat dan ini masih seperti baru banget, kinyis-kinyis guys. Oke, kita lihat di part bagian belakang. Seperti ini, di bagian belakang guys, segel pabrikannya masih utuh, backplate-nya juga masih bersih. Kemudian nih port PCI Express tampak dari belakang ya. Kemudian nih untuk pembelian dari Nano Komputer per Februari 2021. Kalau kita cek dari serial number berakhir di Januari 2024. Kalau mengikuti Nano Komputer per Februari 2024 ya guys ya. Garansinya masih panjang banget. Oke, kita akan langsung pasang unit ini ke PC dan kita tes ya guys ya. Oke, kita paskan dulu tripodnya sebelah sini, sudah terlihat ya. Kita pasang di PCI Express seperti biasa ya guys, 16 kali. Kita kencangin di sini karena di PC saya cukup dengan 1 baut aja udah kencang banget. Bautnya baut besi ya, pengunci tapi berlapis plastik. Oke, kita gunakan 6 pin power tambahan PCI Express. Ini saya supply dengan PSU 700 watt 80 plus bronze dari Cougar ya guys ya. Kita nyalakan dulu powernya. Kita pindah ke sebelah sini. Kita berikan pencahayaan tambahan, pencahayaan minimalis.
Oke, kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tap. Lihat di layar perputaran kipasnya mulus ya guys ya, untuk kedua kipasnya, dan sangat senyap. Display sudah tampil. Oke, kita paskan dulu tripodnya. Oke, jadi ini saya tes per 26 Mei jam 11.41 siang ya. Kita masuk dulu. Di sini untuk resolusi layarnya sudah Full HD karena ini merupakan tes kedua yang saya lakukan. Dimana tes pertama tadi saya sudah jalankan time spy, suhunya cukup dingin di 61 derajat Celcius untuk full load. Dan kali ini kita akan coba jalankan time spy lagi untuk biar mantep ya, karena untuk seri 1650 ya mantap ya performanya. Oke guys, di sini kita lihat suhu di 33 derajat Celcius. Kita buka aplikasi pendukungnya terlebih dahulu. Boleh kita tes pakai time spy atau juga kita tes pakai fast track, nggak masalah. Suhu di 34 derajat Celcius, suara kipas super senyap. Kita akan look up di website melihat spesifikasi dari graphic cardnya terlebih dahulu ya. Asus TUF GTX 1650 Gaming OC GDDR6 ya. Oke, ini kita singkirkan dulu ya. Jadi untuk arsitekturnya di sini grafik prosesornya TU 106, teknologi udah 12 nm, transistornya guys 10.800M. Mungkin ini tidak dijumpai di seri 1650 GDDR6 yang lainnya. Dari beberapa pengamatan yang saya lakukan, ini yang memiliki transistor paling banyak ya. Subvendor dari Asus dengan PCI Express 16 kali 3.0, shadernya 896 core, render tekstur mappingnya di 32/56, DirectX 12, GDDR6 Micron 4GB, bus widthnya 128 bit dengan bandwidth 192 GB per second. Mantap, kencang banget guys. Dan Nvidia versinya di sini sudah terload di 512.15, Windows 10 64 bit WHQL. Oke, kita coba lihat untuk base clocknya di 1410 MHz, memory clocknya 1500 MHz, dan boost clocknya tinggi guys 1755 MHz. Dengan yang tidak ada di grafik card ini hanya ray tracing ya, semua fitur ada, OpenCL, CUDA dan lain sebagainya. Vulkan juga ada. Suhu 34 derajat Celcius. Oh ya, untuk grafik card ini memiliki panjang 20 cm, lebar 12,5 cm, dan tinggi atau tebalnya di 4,6 cm. TDP 90W, suggested power supply-nya di 250W dengan output DVI 1 buah, HDMI 2.0 1 buah, dan DisplayPort 1.4A 1 buah dengan power connector 6 kali. 6 pin ya, bukan 6 kali. Hanya butuh 1 kali 6 pin saja. Oke, di sini oh ya, ini untuk HP monitor kita paskan juga sekalian. Suhu prosesor di 38, suhu grafik card adem di 34 derajat Celcius. Kita akan tes pakai time spy secara full ya. Kita run. Jadi ini tes time spy kedua di PC saya. Setelah tadi saya unboxing barang datang, saya bikin kontennya sekarang guys. Please wait collecting system info. Super senyap, suhu adem, performa gahar ya. Graphic card oke ya guys ya. Time spy graphic test 1 ya. Loading terlebih dahulu. Oke, temperatur di 43 derajat Celcius starting. Average di 13 fps, dimana direct 3D-nya realnya di 20-an ya. Suhu temperatur di 50 derajat Celcius, slot di 99% dengan TDP di 100W. Kemudian clock di 6 GHz dengan RPM kipas di 24% ya. Average antara kipas 1 dan kipas 2 itu memiliki kesamaan twin ya. Range sama 24% ya, kurang lebih untuk kipas 1 dan kipas 2 sama di kisaran itu dengan RPM di 1000-an. Kemudian saat ini suhu di 55 derajat Celcius untuk grafik tes 1 ya. Grafik tes 1 time spy 56 derajat Celcius.
sebagai suhu tertinggi saat ini. TDP di 99, sekian atau 100 watt ya. Kita ambil asumsi ini di 100 watt, suhu tertinggi di 57 derajat Celcius. Untuk tes kedua 58 derajat Celcius ya. Lanjut untuk time spy grafik tes 2. Suara kipas dari grafik ini benar-benar super senyap guys, mantap. Time spy grafik tes 2. Oke. 55 derajat Celcius, GPU load di 99%, FPS di 17-an, average 17 fps ya. Temperatur di 57 derajat Celcius, naik ke 58, turun lagi ke 57, jadi mungkin bisa jadi full loadnya di 58 saat ini. 59 turun lagi ke 58. 60 derajat Celcius suhu tertingginya, mantap. Di tes pertama tadi saya tes di 61 derajat Celcius untuk tes pertama ya, jadi ada jeda berapa menit untuk lanjut ke tes kedua, tapi suhunya tidak ada terpaut jauh, jadi masih di kisaran yang sama. Saat ini suhu tertinggi di 61 derajat Celcius ke 62 ya, jadi bisa dikatakan grafik ini super adem guys. Nice, average di 21 fps, 63 derajat Celcius. Ini untuk grafik tes 2 time spy ini benar-benar mantap ya, berat ya, tapi bisa dilibas dengan lancar. Sekarang lanjut ke CPU test. Jadi ini menggunakan render menggunakan prosesornya iGPU ya. Grafiknya sudah turun ke 56 dan berangsur turun terus, sedangkan prosesor posisi suhu tertinggi di 53 derajat Celcius di 3,7 GHz. TDP prosesor di 46 watt, Core i5 4690K ya, masih worth it banget guys untuk digunakan untuk tes-tes seperti ini. Begitu pula untuk menjalankan game-game, lumayan guys. Price to performance guys. Average di 17 fps, maksimal di 37 fps untuk si Core i5 4690K. Saya merasa sih menggunakan prosesor ini ya cukup bisa memenuhi kebutuhan saya selama ini. Mungkin saya akan memutuskan untuk upgrade, tapi sedang milih-milih guys, berproses guys. Lanjut kita lihat hasilnya. 3D Mark Time Spy dari Asus TUF Gaming GTX 1650 DDR6, grafik score dari 3800-an, CPU score 2800-an, dan untuk time spy skornya di 3627. Good ya guys, mantap. Jadi dia jauh banget performanya di atas rata-rata, karena skor rata-ratanya di 3481, sedangkan grafik card ini memiliki performa 3627 dengan predikat good. Oke, kita lihat di grafik. Untuk tes 1 suhu tertinggi 58 derajat Celcius dan grafik tes 2 tertinggi di 64 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini, tes kali ini, dan suhu berangsur turun di 50 derajat Celcius. Kemudian untuk skor di HW monitor di sini kalau kita lihat RPM kipas 1 dan RPM kipas 2 tidak ada perbedaan yang signifikan, maksimal di 1300-an sama. Kemudian saat ini sudah di 1100-an sama, mantap, maintenance ya, bagus ya. Kemudian untuk GPU power maksimal di 101 watt, average di 48 watt, dan saat current dan minimalnya sama guys, kurang lebih terpaut 1 watt aja di 13,9 dan 14,1 watt ya guys. Saat idle itu cuma butuh 14 watt aja guys. Untuk sensor di sini kalau kita lihat dari grafik card ini, skor maksimalnya ya, sebenarnya di HW monitor sudah ada, tapi biar gampang di sini GPU clocknya tinggi di 2010 MHz, memori clocknya di 1500-an, temperatur tertinggi 64. Kemudian untuk memori load controllernya itu di 49% maksimal, average di 17%, dan saat idle hanya butuh 15
aja guys untuk si TUF Gaming ini. Baik, jadi tadi juga sudah saya coba untuk gaming, performanya mulus banget tentunya dan mantap ya guys. Oke, sepertinya tesnya sampai di sini. Kita lanjut tes grafik yang lainnya. Jangan lupa subscribe guys, don't forget to subscribe. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.